Di tengah kedekatan Fujianti Utami dengan pesepak bola Asnawi Mangku Alam, jagat maya pun dihebohkan dengan netizen yang jatuh hati dengan perhatian Atalan Noval terhadap Fuji saat keduanya menjadi pasangan dalam pertandingan badminton melawan sang mantan Thorik Halilintar. Kerasnya smash Thorik yang menyasar ke tubuh Fuji tampaknya membuat Atalan Noval memberikan perhatian ekstra. Netizen pun menangkap ada suatu rasa yang terpendam dari Atala terhadap Fuji. Bak Gayung bersambut kabar kedekatan Atalan Noval dengan Fujianti rupanya mendapatkan perhatian dari Vena Melinda dan juga Verrell Bramasta. Diakui Atalan Noval, baik ibunda maupun Verrell Bramasta memberikan sinyal positif terhadap kedekatannya dengan Fuji. Lantas, seperti apa dukungan dan juga restu dari Vena Melinda? Di sisi lain, keluarga Haji Faisal pun juga selalu mendoakan yang terbaik untuk jodoh Fujianti Utami. Lantas, seperti apa doa, harapan dan dukungan Haji Faisal, ibunda Fuji dan para kakaknya akan jodoh Fuji nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca putus dari Thorik Halilintar, netizen rupanya memperhatikan kemana hati Fuji akan berlabuh. Ya, ketika Fuji dikabarkan sudah berpacaran dengan pesepak bola Asnawi Mangku Alam. Di sisi lain, netizen pun juga ramai menjodohkan Fuji dengan Atalan Noval. Hal ini bermula ketika Atalan Noval yang terlihat perhatian saat Fuji terkena smash dari Thorik Halilintar saat keduanya didaulat sebagai pasangan dalam pertandingan badminton. Ketika Atala ditanya soal kedekatannya dengan Fuji, dirinya pun mengaku bahwa hubungannya saat ini dengan Fuji hanyalah teman biasa. Aku emang udah kenal dari dulu tapi kebetulan dipasangin badminton. Tala kemarin gimana nggak sih kabarnya yang dijodoh-jodohkan sama netizen soal sama Fuji gimana Tala responnya? Iya sama Fuji emang temenan doang, nggak lebih lah. Tapi kenapa sih? Lama atau gimana Tala? Ya dari awal ya ini sih. Sama Fuji emang udah temenan dari dulu dan udah kenal sih. Jadi ya kayak temenan aja sih. Meski mengaku hubungannya dengan Fuji hanya sebatas teman biasa, namun Atalan Noval pun tidak menampik jika Verrell Bramasta sang kakak sudah memberikan sinyal setuju akan kedekatannya dengan Fuji. Tapi abang sendiri Verrell katanya ngedukung kalau kamu emang sama Fuji. Mungkin respon kamu sendiri gimana sih? Ya kalau buat respon itu kan ya semua orang kan bisa setuju atau enggak, tapi kan kembali ke orang itu masing-masing ya kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih kita satu hal yang cukup mengejutkan juga terlontar dari mulut Atalan Noval jika sang ibu Vena Melinda telah memberikan restu jika dirinya berpacaran dengan Fuji. Ya, menurut Atalan Noval, yang terpenting bagi sang ibu adalah Atala bisa mendapatkan jodoh yang baik dan juga seiman. Atala juga mengaku jika sang bunda sudah lama mengenal Fuji. Menurut sang bunda, jika Atalan Noval bisa bahagia dengan Fuji, tentu saja Vena Melinda pun akan mendukung dengan sepenuh hati. Kamu sama Fuji, Mama setuju nggak sih?
Kalau mama pasti setuju lah. Yang maksudnya yang penting orangnya baik sama si Iman. Kacanya buka. Kalau mama juga udah kenal Fuji. Yang penting mama kalau aku bahagia sama orang itu sih dia setuju. Support dan restu dari ibunda rupanya sangat berarti bagi Atala Noval. Mungkin Atala pun menyadari pentingnya restu orang tua dalam kelangsungan hubungan asmaranya dengan siapapun nantinya. Dan bagi Atala, sudah mengantongi restu adalah sesuatu hal yang penting. Tinggal keputusannya sendiri, apakah menyambut restu sang bunda dengan sigap atau justru memendamkannya dulu. Ya udah aku ya happy lah mama support aku kan. Terkait restu dan doa Vena Melinda, selaku orang tua, Vena pun pernah mengatakan bahwa akan selalu mendoakan anak-anaknya kelak mendapatkan jodoh yang terbaik. Sempat terlontar bahwa ada 3 hal penting dalam mencari pasangan, yaitu beauty, brain, dan behavior. Dan yang paling esensial adalah soleha, bisa mendekatkan keluarga serta seiman. Makanya mama kalau ngasih kriteria ke pasangan gitu tuh harus ini banget, apalah beauty, brain, behavior, itu kan 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang apa? Sekarang yang penting soleha, yang penting bisa mendekatkan keluarga. Udah itu aja sih. Ya pokoknya penting soleha, yang penting bisa membahagiakan Vero. Atala, kalau Vero tuh orangnya kan perfeksionis juga kayak aku ya, jadi dia tuh suka pasti orang yang cantik, yang rapi, ya kan, yang bisa masak, karena kamu kan sukanya makan makanan bergizi ya, terus yang juga apik sama rumah, karena dia ini orangnya apik. Dari kabar Vena Melinda dan Verrell Bramasta yang setuju apabila Atala Noval berpacaran dengan Fuji. Lantas, seperti apa respon dan doa Haji Faisal serta keluarga terkait jodoh Fujianti Utami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ketika Vena Melinda dan Verrell Bramasta setuju apabila Atala Noval berpacaran dengan Fujianti Utami, sementara Haji Faisal ayah Fuji selalu mendoakan agar putrinya segera menemukan calon suami yang terbaik, seorang imam yang bisa mengarahkannya ke arah yang lebih baik secara lahir dan batin. Tak hanya itu, Haji Faisal pun juga berharap agar calon suami Fuji nantinya bisa menerima putrinya apa adanya dan juga keluarganya, serta tidak memiliki masa lalu yang kelam yang nantinya akan menjadi beban. Kalau anak saya umpamanya menjajaki hubungan dengan seseorang, bagi saya sah-sah saja. Tetapi saya berharap jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dan saya yakin itu dia akan pasti melakukan, karena dia selalu bertanya kepada orang tuanya, bagaimana menurut papa, bagaimana menurut mama, dia selalu bertanya soal itu biasanya. Tentu kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang itu ya, lewat di mana kita bisa mempelajarinya. Karena kita nggak ingin jangan menyesal di belakang hari kan gitu ya. Si Puji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Hal yang sangat baik dia lakukan. Karena di tengah-tengah kesibukan dia, banyak pekerjaan dia, istilahnya mungkin kalau dia nggak pergi, lumayan juga uang masuk ya selama 10 hari atau seminggu ya. Itu endorse banyak, tetapi dia mau meninggalkan itu untuk sementara, untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Tentu di sana dia nanti akan berdoa
dan juga akan melakukan syarat rukun umroh. Itu bagi saya hal yang sangat positif. Kalau untuk itu Allahu alam lah. Saya rasa enggak sih, tapi tentu dia ingin mencurahkan isi hatinya di sana. Tentu dia ingin nanti ada jawaban dalam perjalanan hidupnya dari yang kuasa kan gitu ya. Mudah-mudahan tentu tujuan dia agar dia selalu dibimbing. Jadi dia memohon, pasti dia. Soalnya tadi atau umpamanya beberapa waktu yang lalu saya juga menyarankan pergi ke sana baik, sampai sana curahkanlah apa yang menjadi keinginan, memohonlah kepada Tuhan, dan semuanya itu tentu ya yakin saya akan dia lakukan permohonan seperti itu, doa-doa seperti itu. Termasuk jodoh ya sampaikan di situ. Saya maunya dia menikah di umur 23 atau 25. Itu udah saya sampaikan ke dia dahulu, bukan sekarang ya. Dan sepertinya kita sepakat. Namun demikian enggak tahulah untuk sekarang. Orang baik, orang benar, ya tidak mempunyai masa lalu yang yang gelap lah ya artinya. Pokoknya intinya seperti itu, orang baik. Orang bisa melindungi anak saya dan bisa menjadi imam bagi anak saya, bisa memimpin rumah tangganya. Tentu bisa menyesuaikan diri juga lah dengan pihak keluarga anak saya seperti kami. Pandai dan bisa menjalin hubung baik dengan saudara-saudaranya si Puji. Kita biarkanlah anak itu memilih yang kira-kira cocok buat diri dia dan orangnya baik dan bisa menyesuaikan diri dengan kita. Dan yang paling penting juga, ya memang ada juga satu yang penting, artinya jangan sampai masa lalu orang itu tidak baik, tidak benar. Itu sih. Ya, sehingga karena masa lalu yang tidak benar itu akan menjadi beban. Dewi Zuriati, ibunda Fuji juga mendoakan agar kelak putrinya menemukan jodoh yang terbaik. Pasca Fuji putus dengan Thorik, Dewi Zuriati mengaku selalu memberikan nasihat untuk masa depan sang putri. Dan menurutnya, Fuji pun perlu move on dari Thorik Halilintar agar menemukan cinta yang baru. Enggak disayangkan gitu. Kita serahin aja sama mereka. Dia kan udah pada dewasa ya. Kita serahin aja. Tapi kayaknya dia biasa-biasa aja ya. Namanya orang suami istri aja suka juga berantem kan. Biarin aja lah dia diam-diaman dulu. Kita kembalikan kepada anak aja ya. Kalian kan pada tahu semuanya. Atau keluarga kita itu kan semuanya open aja. Apapun keputusan anak kita ikutin, terus kita nasihatin apa yang akan terjadi yang sekarang, apa selanjutnya kita nasihatin aja gitu. Kita cuma ngasih nasihat, yang menjalankan kan dia. Kalau seandainya kita suruh bla bla begini begitu, yang jalankan dia. Jadi kita hanya ngasih nasihat dan gimana baiknya dia yang tahu. Dia udah dewasa. Dua kakak Fuji, Fadli dan Franz juga mendoakan agar sang adik mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan soal urusan percintaan Fuji, mereka mengaku tidak bisa mencampurinya. Tapi mereka justru akan memberikan restu ketika cinta Fuji telah berlabuh di hati kekasihnya yang baru, apakah Atala Noval ataupun Asnawi Mangku Alam. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah, ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret ya jangan paksain gitu loh. Kamu juga perasaan Sebenarnya lebih kayak nggak cocok aja mungkin nanti saling mengerti aja. Kalau misalnya Gimana guys? ya, kalau misalnya kerja profesional aja. Iya kan rezeki nggak kemana kok. Dari doa Haji Faisal dan keluarga agar Fuji mendapatkan jodoh terbaik. Di sisi lain, benarkah Thorik Halilintar dan Alia Mas Said kini semakin lengket? Benarkah pasca kegiatan bersama, Alia pun sampai drop hingga ia pun harus disuntik dan diinfus? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
lain, kedekatan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said pun semakin lengket. Hal ini terlihat di mana keduanya terlibat dalam aksi membersihkan Sungai Ciliwung bersama rekan-rekan artis lainnya di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Diduga kelelahan akibat menjalani aktivitas tersebut bersama Thorik. Alia pun menanggapi netizen yang cemas dengan kondisi kesehatannya lantaran melihat ada bekas infus di tangannya. Melalui sosial media, Alia pun mengaku harus disuntik dan diinfus karena badannya drop akibat asam lambungnya naik usai melakukan bersih-bersih sungai bersama Thorik Halilintar. Kak Aal, tanganmu ada bekas infusan, tapi udah turun ke kali. Hiks, kamu gak apa-apa? Tanya netizen. Tadi asam lambungku naik lumayan parah gak hilang-hilang. Jadi disuntik gastritis. Tapi udah gak apa-apa dong sekarang. Jawab Alia sembari menjelaskan kondisinya yang sudah membaik. Alia mengaku memang sebelum menjalani aksi bersih-bersih, ia pun sempat ditensi dan juga disuntik. Namun, lantaran asiknya melakukan kegiatan itu bersama orang spesial, ia pun menikmatinya. Tapi siapa sangka usai kegiatan tersebut, tubuhnya pun justru drop. Masih bisa senyum-senyum pas baru datang di tensi. Sebelum akhirnya nyerah disuntik. Tapi karena seru banget, jadi selama beraktivitas nggak kepikiran. Tulis Alia di sosial medianya. Naik mobil bak cantik-cantik banget. Ya ampun. Jangan di sini ngeri Udah deh. Lo juga jangan di situ. Kalau dia jatuh. Dia gue kaget banget, Mami teriaknya lagi banget. Salah. Nah, nanti sampah ini dikelompok. Bersih sih itu. Tapi kalau misalnya kita bersihin di sini tapi di atasnya masih buah. Ini udah Ibu udah berapa tahun sama anak-anak tahun? Dari 2007, sekarang 2023. 17 tahun. Itu urusan remaja. Ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Tadi dikenalin. Anak saya memang selalu ceria.
itu the time will come ya. Artinya kan itu adalah satu hal yang nggak bisa dihindari gitu. Karena dia juga udah dewasa. Alhamdulillah ya, maksudnya itu kan silaturahmi. Aku rasa juga nggak cuma ke tempat yang aural gitu loh, itu akan menjadi sangat bermanfaat dan berkah. Tapi setiap silaturahmi yang dijaga itu insya Allah gitu. Namanya kita sebagai orang tua, kita kan anak-anak itu kita selalu siapapun mereka mau berteman, nah kita pada dasarnya Berkenalan dengan pokoknya kita mau berkenalan dengan semua orang. Jadi kalau di mana-mana pun setiap ada acara-acara itu biasa mulai dari Atta sampai Torik, Saif, Fatih semua. Kalau ada temennya suka kenalin ke uminya gitu ya. Jadi kita suka berkenal-kenalan karena menjalin silaturahim, berkenal-kenalan itu seperti itu omset yang lebih dari uang. Kalau Umi tuh ya nggak mau menilai-nilai, ya apalagi kita baru kenal gitu ya, nggak mau menilai-nilai. Nanti kalau kita berkata begini, ada yang happy, ada yang sedih gitu ya. Ada yang happy, ada yang sedih. Jadi kita pokoknya jadilah kita ini media kalau kita sharing itu yang menjadi darling gitu. Jadi orang jadi senang, jadi yang aman, damai mendamaikan, yang tenang menenangkan, yang bikin orang semua selamat menyelamatkan. Jadi kita nggak mau omongan-omongan kita nanti jadi kisru atau ada tuding menuding ya. Jadi pokoknya intinya kita senang semua anak-anak berteman dengan banyak orang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.